Hai guys, kembali lagi di RTS Cinema. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Taxi Driver Season 3 yaitu episode ke-9. Kim Do-gi dan kawan-kawan harus melawan sindikat penipuan agensi yang berujung prostitusi. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita, Kim Do-gi terlihat sedang mengendarai taksinya. Saat itu ia memutar sebuah lagu dari salah satu grup vokal wanita yang sedang hits. Kemudian Do-gi mendapati seorang gadis yang sedang melamun di sebuah halte. Do-gi pun mempersilahkannya untuk masuk. Gadis ini bernama Lee Romi. Romi berkata bahwa ia juga sangat menyukai lagu yang sedang diputar Do-gi. Bahkan dirinya sampai mengikuti audisi dan menghafal koreonya. Sesampainya di area jembatan, Romi meminta berhenti. Ia beralasan ingin berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan langit malam. Do-gi pun menurutinya dan kemudian melanjutkan perjalanan. Tak lama, Do-gi mendapat orderan baru dan terpaksa ia harus putar balik. Do-gi mencari gadis tadi yang seharusnya masih ada di sekitar sana. Saat Do-gi turun untuk memeriksa, ia hanya menemukan sepatu dan barang yang ditinggalkan. Tanpa pikir panjang, Do-gi langsung menceburkan diri untuk menyelamatkan gadis tersebut. Beruntung, Do-gi berhasil menyelamatkan Romi. Berita itu tentu membuat tim menjadi khawatir. Menurut tim medis, Romi baik-baik saja. Namun hasil tes menunjukkan bahwa ia kekurangan gizi. Dalam surat bunuh diri yang mereka temukan, Romi menuliskan bahwa dirinya telah dituduh melakukan hal yang kotor. Karena tak mampu menahannya seorang diri, Romi terpaksa memilih jalan bunuh diri. Kemudian, Do-gi dikabari bahwa Romi sudah sadar dan ia pun segera pergi menuju rumah sakit. Di sana ternyata sudah ada manajer Romi yang lebih dulu datang. Seketika Romi bangun dan berkata pada perawat bahwa ia akan pulang bersama sang manajer. Namun terlihat dari wajahnya yang seperti ketakutan. Sesampainya di parkiran, Romi berkata bahwa ia tidak bisa pergi bersama sang manajer. Di sini sang manajer justru malah menampar Romi. Ia diharuskan membawa Romi atas perintah sang direktur. Tiba-tiba, Do-gi menabrak sang manajer dan kemudian pergi membawa Romi. Di sini, Do-gi mulai meminta Romi menceritakan apa yang sudah Romi alami. Seketika kita lalu dibawa flashback pada saat Romi dan temannya yang bernama Ji-an masih menjadi siswa SMA. Di sela-sela jam istirahat, mereka menyempatkan untuk membuat video menari lalu dikirimkan pada agensi yang sedang mencari bakat. Saat itu, Romi dihubungi oleh pihak agensi bahwa video mereka minggu lalu sudah ditonton. Mereka berdua diminta datang untuk mengikuti audisi secara langsung. Singkat cerita, tibalah mereka di kantor agensi yang bernama Yellow Star. Di sana, Direktur Kang Juri tertarik pada kemampuan mereka. Namun sayangnya, Romi dan Ji-an masih berstatus sebagai siswi SMA. Sedangkan jika ingin masuk agensi, mereka harus berhenti bersekolah. Tanpa pikir panjang, Romi berkata bahwa ia akan berhenti bersekolah asalkan bisa masuk agensi. Namun Kang Juri berkata bahwa ini bukan keputusan yang mudah. Romi dan Ji-an harus membicarakannya kepada para orang tua masing-masing terlebih dulu. Lalu jika keputusan sudah bulat, mereka diminta datang kembali untuk menandatangani kontrak. Singkatnya, setelah berdebat dengan orang tua masing-masing, mereka berdua sepakat untuk tetap datang. Di sana, mereka diminta untuk membaca terlebih dulu kontraknya. Dalam kontrak itu, semua pelatihan yang akan mereka terima akan dikenakan biaya. Namun, semua biaya itu sementara akan ditalangi oleh agensi. Nanti setelah mereka debut dan sudah menghasilkan uang, barulah agensi akan memotong sedikit untuk mencicilnya. Mendengar penjelasan itu, keduanya dengan penuh semangat langsung menandatanganinya. Mereka kemudian diperkenalkan dengan anggota lain yang lebih dulu bergabung. Di sini Romi yang usianya paling tua ditunjuk menjadi pemimpin tim. Mereka kemudian dibawa ke asrama oleh sang manajer. Suasana terasa sangat menyenangkan. Sang manajer kemudian menjelaskan peraturan yang berlaku. Para anggota dilarang memegang ponsel setelah jam 8 malam. Jika ingin keluar pun mereka harus izin terlebih dulu. Bahkan setiap hari pun harus melaporkan berat badan mereka. Di sini, Wakil Direktur Gyeongsu menambahkan, jika mereka ingin seperti Blackpink, maka mereka harus berlatih lebih keras dan mengikuti peraturan.
Semua terasa begitu menyenangkan. Harapan menjadi seorang bintang sudah di depan mata. Latihan yang begitu keras sudah menjadi makanan sehari-hari. Sesekali, sang manajer memarahi mereka karena berat badannya masih melebihi 38 kilo. Dan inilah awal mula Romy dan yang lainnya mengalami kekurangan gizi. Mereka semua diharuskan menjalani diet yang super ketat. Bahkan sepotong pisang pun mereka tak berani untuk memakannya. 1 tahun pun berlalu. Suatu hari mereka dipanggil ke ruangan direktur Kang Juri. Di sana mereka diperlihatkan hasil video perkenalan yang sudah dibuat sebelumnya. Tim mereka diberi nama Elemen. Kang Juri menambahkan bahwa masa depan perusahaan kini sepenuhnya ada pada Elemen. Mengetahui hal itu, mereka menjadi bertambah semangat dalam berlatih. Walaupun kekurangan gizi akibat diet, mereka tetap menari dengan energik. Bahkan malam pun tak menghentikan semangat mereka untuk terus berlatih. Hingga suatu malam, sang manajer datang untuk menjemput Romy. Katanya Romy sudah ditunggu oleh direktur Kang Juri. Sebelum berangkat, Romy meminum air yang diberikan oleh sang manajer. Beberapa saat kemudian, saat ia tersadar, Romy sudah terbaring di sebuah meja yang dipenuhi minuman. Ia segera berdiri untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi. Namun ia hanya menemukan ruangan aneh lainnya tanpa ada seorang pun di tempat itu. Keesokan harinya, Romy dipanggil oleh Kang Juri terkait peristiwa semalam. Kang Juri sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Romy. Anehnya, Romy tidak bisa mengingat apapun. Sang manajer mengatakan bahwa Romy sengaja minta turun dengan alasan mual. Setelah itu, Romy tidak terlihat lagi. Saat itu, Kang Juri malah menuduh Romy karena memaksakan diri melakukan diet yang terlalu ketat. Beberapa hari kemudian, Kang Juri kembali memanggil Romy. Ia menunjukkan sebuah video yang merekam Romy sedang pingsan. Ditambah kalimat yang menggiring opini bahwa Romy bukan gadis baik-baik. Sang perekam mengancam akan menyebarkan video itu setelah Romy dan timnya debut. Romy bertanya apa yang harus ia lakukan, namun Kang Juri tidak bisa berbuat apa-apa. Debut sudah di depan mata, tapi Romy malah menyebabkan masalah sambil menunjukkan raut kekecewaan. Gyeongsu kemudian berkata bahwa si perekam bersedia menghapus video itu asalkan Romy mau menjadi kekasihnya selama 1 tahun. Nasib anggota Elemen kini berada di tangan Romy. Harapan mereka untuk debut sudah di depan mata. Jika mereka gagal debut, maka Romy dan yang lainnya harus membayar denda yang tertulis dalam kontrak. Dengan kata lain, Romy harus merelakan harga dirinya demi menyelamatkan tim. Romy merasa putus asa. Saat itu Gyeongsu kembali menemuinya. Romy diminta untuk meminta maaf kepada teman-temannya karena sudah mengakibatkan Elemen gagal debut. Atau seperti yang sudah Gyeongsu katakan, bahwa sang perekam menginginkan Romy. Romy diminta untuk memikirkannya matang-matang. Romy tak punya pilihan lain. Ia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kembali pada Dogi dan tim, mereka mencurigai agensi telah berbuat curang. Entah apa tujuan akhirnya, yang pasti mereka harus mencari tahu yang direncanakan oleh agensi tersebut. Pak Jang, Kyunggo, dan Pak Jin datang ke kantor Yellow Star dengan menyamar sebagai pihak kejaksaan. Mereka berpura-pura mensidak kantor dan menyita barang-barang di ruangan Kang Juri. Setelah memeriksa semuanya, Go-eun menemukan sebuah fakta bahwa yang merekam Romy malam itu adalah Gyeongsu, yaitu sang wakil direktur. Tapi yang belum mereka ketahui adalah apakah Kang Juri juga terlibat, ataukah Gyeongsu sengaja mengkhianati Kang Juri. Untuk mencari tahu lebih lanjut, Kim Do-gi kembali menabrak sang manajer yang baru keluar dari rumah sakit. Rencananya, Do-gi akan melamar untuk menggantikan sang manajer. Kemudian, Pak Jang mengembalikan barang-barang yang sebelumnya telah disita. Karena tak mau menambah masalah, Kang Juri memutuskan untuk tidak menuntut pihak kejaksaan. Singkat cerita, setelah melalui seleksi ketat, Kim Do-gi berhasil melamar menjadi manajer sementara, menggantikan manajer yang ia tabrak. Gyeongsu mulai menjelaskan apa saja tugas Do-gi. Kang Juri juga memperkenalkannya kepada para anggota Elemen.
Setelah itu, Kang Juri meminta Dogi untuk mengisi daya laptopnya, dan momen ini digunakan Dogi untuk mencolokkan sebuah flash disk ke laptop tersebut. Dari kejauhan, Go-eun mengcopy semua file yang ada di laptop itu untuk mencari tahu keterlibatan Kang Juri. Kemudian, Dogi diminta untuk menyiapkan mobil. Saat itu, Kang Juri menelponnya. Dogi diminta selalu membawa pena yang ada di sana. Pena itu merupakan sebuah alat penyadap. Dogi dilarang berbicara akrab dengan anggota elemen. Kang Juri mengancam akan langsung memecatnya jika Dogi melanggar aturan itu. Alhasil, kini Dogi akan kesulitan berbicara dengan Go-eun. Kemudian, Dogi mengantar anggota elemen kembali ke asrama. Setelah itu, Gyeongsu berpesan kepada Dogi jika Dogi melihat Romi, maka ia tidak boleh membiarkannya bertemu dengan yang lainnya. Dogi harus segera melapor kepadanya. Dogi dan tim kemudian kembali mendiskusikan kasus ini. Mereka menemukan fakta bahwa agensi tidak berniat mencari Romi, melainkan akan mencegah Romi jika sewaktu-waktu ia datang untuk menemui teman-temannya. Mereka kemudian memberitahu Dogi di mana lokasi Romi direkam setelah sebelumnya membuntuti Gyeongsu. Tanpa berlama-lama, Dogi langsung mendatangi tempat itu. Ternyata di sana ada sang direktur yaitu Kang Juri yang sedang bertemu seseorang. Sialnya, Kang Juri menyadari bahwa ada orang lain di tempat itu selain mereka berdua. Ia kemudian keluar untuk memeriksanya. Dogi buru-buru pergi dan masuk ke ruangan lain untuk bersembunyi. Sialnya, Kang Juri juga menyusul masuk ke ruangan itu. Dan sampai di sini dulu alur cerita episode ke-9. Nantikan kelanjutannya hanya di RTS Cinema.